Seperti ini teman-teman, kalau kita lihat dari depan, rumah yang menghabiskan anggaran 600.000. Ya, cukup lumayan bagus sih. Kategorinya ini rumah unik. Ya, rumahnya mungkin nggak terlalu besar, tapi nyaman. Tapi wow-nya itu hanya menghabiskan anggaran 600.000 rupiah. Itu kebetulan istri saya udah bersama pemilik dari rumah ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ujang. Waalaikumsalam Pak, warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. teman-teman. Ini saya bisa ketemu lagi, silaturahmi lagi bersama Pak Ujang Barokah. Ya Pak Ujang. Iya. Pak Ujang ini ya bisa teman-teman lihat di konten-konten saya sebelumnya adalah pemilik dari rumah tua Presiden Soekarno ya Pak ya. Iya. Rumah Soekarno, julukannya itu rumah Soekarno. Dan yang kalau dulu mah membangun rumah tua Presiden Soekarno itu hanya menggunakan pasir 1 ember dan semen 1 sak ya kalau nggak salah. 5 sak Pak. 5 sak. Iya, 5 Itu sak. bisa jadi rumah sebagus itu ya. Kalau sekarang mah pakai anggaran biaya ya Faujang. Iya. Oke, ini berarti halaman depan ya Faujang ya. Iya, halaman depan Tempat Pak. Faujang santai Iya. sama istri dan juga keluarga mungkin ya Faujang. Iya Pak. Iya. Lagi ngapain Faujang kayak coret-coret? Ini lagi mencatatkan para leluhur Pak. Ini udah disalin lagi, Disalin dibarukan lagi. ya. Buat tawasulan Buat mungkin. tawasulan iya Pak. Buat tawasulan ya Pak Faujang ya, supaya apa? Gampang kalau diingat terlalu banyak mau ya. Banyak, iya. Sulit ya Pak Ujang ya. Iya Pak. Nah Pak Ujang, ini benar rumah ini dibangun hanya menggunakan uang cuma 600.000 rupiah Pak Ujang. Oh iya Pak, ini betul. Waktu saya disuruh dibongkar rumah yang tua itu, dipindahkan sama pemilik tanah, saya hanya punya uang 600.000 rupiah Pak. 600.000 rupiah. Iya. Terus? Saya kan namanya uang 600.000 rupiah itu kan bingung untuk diapain. Untuk satu untuk membongkar rumah, 2 harus didirikan lagi. Tapi saya yakin sama yang kuasa dan sama yang mendampingi saya sebagai leluhur. Semalam saya request sama yang maha kuasa dan kepada beliau-beliau, ya alhamdulillah ada respon. Kata beliau ini harus dibelanjakan uang, jangan sampai kamu kalau bahasa Sunda mah anyukna hutang gitu Pak. Jika boleh, tidak boleh anjuk. Ya. Iya, itu. Materialnya harus bayar cash. Bayar cash. Ya, alhamdulillah Pak. Di esok harinya istri saya belanja semen untuk keperluan bangunan. Saya coba apakah wangsit itu betul, apakah cuman halu ya Pak ya. Ya coba sama material saya minta tambahan semen 3 sak, kasbon dulu ya, nggak dikasih Pak. Nggak dikasih itu. Cuman di waktunya itu saya kan hanya 2 hari. 2 hari, hari Senin itu saya ada uang dibayar, tapi dia nggak ngasih. Dengan alasan yang punyanya nggak ada, soalnya mah dia mah hanya pegawainya katanya gitu Pak. Itu kan kalau secara syariat uang 600.000 hanya cukup untuk beli semen 10 sak ya Pak. Iya Pak, iya. Sementara bangun rumah segede ini, itu bisa berpuluh-puluh sak yang habis ya Pak ya. Iya ini Pak. ukuran rumahnya berapa meter nih Pak? Kalau ukurannya rumah ini Pak 9 meter ke 5,5. Wow, itu pasti menghabiskan ratusan semen ya. Iya. Ini hanya uang 600.000. Bayangkan sama teman-teman itu. Dengar-dengar juga Pak Ujang katanya ada bantuan goib ya dari Soekarno gitu atau gimana Pak Ujang? Kalau masalah bantuan goib itu dari beliau-beliau itu di sana lah kurang tahu Pak. Cuman sewaktu saya kalau semen udah habis tinggal 1 lagi, tahu-taunya ada esok harinya ada 2 tambahan. Tinggal 1 esok harinya ada 2 tambahan itu Pak. Nggak beli dari toko material? Nggak beli dari toko itu. Itu saya juga ada keanehan di sana Pak. Jadi nambah lagi itu. Kalau pasirnya gimana Pak? Kalau pasirnya mah kata beliau, kata leluhur saya, syariatnya hakikatnya dari Allah, harus menggunakan bahan yang ada. Dari mulai pasir dan mulai bata dan batu itu harus digunakan yang bekasnya aja dulu. Bekas maksudnya gimana? Yang bekas rumah tua yang di sana Pak. Oh jadi material-material bekas untuk batu bata gitu. Namun itu masih kamarnya itu nggak dibongkar ya? Ya nggak dibongkar yang itu mah Pak. Kenapa itu? Soalnya mah kalau yang itu mah dulunya itu kan bekas
pos Pak. Oh, Bekas pos jangan dibongkar itu. oke. Kalau ini teh foto siapa Pak Ujang? Ini kayak yang lagi bersemedi. Kalau ini fotonya punya foto saya dan istri saya Pak, waktu Oh. saya jaroh ke Dewi Kuantin. Dewi Quentin itu daerah Dewi mana? Kuantin Pelabuhan Ratu Sukabumi. Oh, waktu Bapak ke Pelabuhan Ratu. Iya, Itu foto bersama istri Bapak. iya. Terus ke samping Pak ini ada foto Ini Ratu. Ratu Dewi Lanjar Pak dan Bapak Soekarno, di sananya Syekh Abdul Qadir Jailani. Oh, Syabul Qadir. Nah, ini teman-teman, ini ada foto Dewi Lanjar, bukan Iya. Ratu Hajah Siti Dewi Roro Kidul, bukan? Bukan Pak. Oh, bukan. Ada Paduka Presiden dan Iya. juga Tuan Syekh Abdul Qadir Qadir Jailani. Ini tasbih. Iya. Tasbih keramat atau gimana ya Pak Ujang? Ini cuman tasbih aksesoris aja Pak. Oh, aksesoris. Iya. Iya. Dikira teh ada itunya. Iya. Enggak. Pak Ujang boleh masuk ke dalam, Pak? Ya boleh Pak. Yuk sama Pak Ujang. Iya, iya. Oke. Iya. Silahkan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nah, ini berarti ruangan apa nih Pak Ujang? Ini untuk digunakan tawasulan. Oh, tawasulan. Jadi ruangan di ini sini. khusus tempat tawasulan. Iya, Itu Pak. banyak foto. Sekarang mah ada foto Paduka Presiden udah Iya. lihat. Ada itu Ibu Kartini ya? Ya, ada Ibu Kartini kan ada wangsit harus ada foto beliau Pak. Oh, wangsit itu gimana maksudnya? Amanah. Amanah dia harus ada di sini, harus ada foto pelopor wanita dari Indonesia. Saya pejamkan, saya tahu ternyata kan Ibu kita Kartini yang melopori wanita di Indonesia dulu Pak. Oke, itu ada itu tuh Wali Songo, terus yang satunya? Ya ini Wali Songo, yang ini Sari Pidayatullah Pak. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati, iya. Iya. Nah ini ruangan tamu berarti Pak Ujang ya? Iya. Cukup unik teman-teman, ini ruangan tamunya juga. Ini dari dindingnya itu ya pecahan-pecahan tembok, pecahan-pecahan keramik ya Pak ya? Iya Pak. Jadi hebat nih, Pak Ujang ini bisa mengaplikasikan bahan-bahan yang ada untuk dijadikan rumah. Iya. Kalau ini tuh ada simbol apa nih Pak Ujang nih? Kalau ini simbol dari suku Dayak Pak. Oh, simbol dari suku Dayak. Iya, dari Ini simbol Dayak. siapa yang memberi? Yang ini orang Kalimantan, waktu saya masih di rumah di sana, dia ngasih simbol ini, dan ini satu buah rompi Pak. Rompi. Iya. Terus ini di sebelah sini ini ada ya foto-foto jadul. Iya. Siapa aja nih? Kalau yang ini Raden Prawira Sasmita dan Ibu Raden Siti Mugoyoh Pak, yang dulu dekat dengan beliau Pak Soekarno. Oh, jadi kerabat-kerabat dekat, orang-orang terdekat Bung Karno ya Pak Ujang ya? Iya. Kalau yang ini Ibu Inggit Guarsih Pak. Ibu Inggit itu istri Soekarno ya? Iya. Istri Presiden Soekarno yang pertama, bukan Ibu Fatmawati berarti bukan, ya? Iya. Karena emang istri Soekarno itu Ibu Inggit apa tadi teh? Ibu Inggit Guarsih Pak. Guarsih ya. Iya. Terus Pak Soekarno menikah sama Ibu Fatmawati. Iya. Kalau tawasulan sekarang di mana Pak Ujang? Kalau tawasulan di sini Pak, kalau banyak sampai melambung ke sini. Kayak kemarin sebanyak 78 orang lebih sampai keluar. Jadi kalau tawasulan ini biasa di sini. Iya. Kalau misalkan sedikit, kalau nggak banyakan mah sampai keluar juga. Sampai keluar melambung ke sini Pak. Iya. Itu tamu-tamunya dari mana aja Pak Ujang? Kalau itu tamunya ada yang dari Tasik, ada dari Bandung Pak, Bale Endah, Majalaya, ada juga yang dari Subang, dari Bogor, dari Garut juga ada Pak. Oke, jadi banyak ya Iya, dari luar banyak. kota. Iya. Jadi datang ke Pak Ujang silaturahmi sambil ikut tawasulan. Iya. Berarti kalau ini tuh properti kita ketika Pak Ujang tawasulan. Iya Pak. Itu apa tuh? Ada lampu apa tuh Pak Ujang? Itu lampu untuk penerangan kalau saya lagi baca Al-Quran Pak. Kalau malam pakai penerangan lampu yang itu. Biasanya kan kalau misalkan itu ada pakai wewangian, pakai apa gitu, pakai menyan atau apa pakai Pak? Kalau sekarang kebetulan udah habis Pak. Oh, udah habis. Ininya pakai wewangian kayak apa? Kayak dupa gitu Pak. Kayak dupa itu. Jadi kalau pakai wewangian mah pakai pasti Pak. Sering pakai wangian setiap tawasulan, pakai wangi-wangian dikarenakan kan para leluhur kita senangnya yang wangi-wangi Pak. Yang wangi ya. Yang wangi. Ya. Yang wangi memang enak gitu ya Pak ya. Iya. Nah ini ada ini Pak kujang. Ini ada khasiatnya nggak Pak kujang ini Pak? Kalau ini
Kalau khasiatnya mah itu nggak tahu Pak, cuman saya kalau kujang itu kan dulunya lambang Pajajaran. Lambang Pajajaran atau kalau bahasa Sunda mah ngamumule, saya ngamumule pusaka para karuhun-karuhun kapungkur gitu Pak. Kalau bahasa Sundanya mah mengingatkan atau mengingat gimana? iya. Di situ yang di belakang itu sama ada Dayak juga Pak. Oh, yang mana Pak? Nah ini itu kayak tas. Ya ini sama Pak. Pemberian dari Dayak. Oh, dari suku Dayak. Dari suku Dayak. Kalau barang-barang yang banyak itu Pak Ujang, barang-barang seperti keris di mana ditaruhnya? Kalau keris udah ada yang minta, saya kasih Pak, itu cuma titipan. Cuman ini aja, tinggal satu lagi ini ke Pak. Apa? Oh iya. Iya, ini. Apa itu? Pusaka mandau ini Pak. Pusaka mandau dari Kalimantan. Dari Ada yang ngasih sama saya. Oh iya. Iya. Yang waktu itu menemukan Iya. emas itu ya Pak ya? Iya, kata beliau, kata yang ngasih, bahkan di sini kan ada leluhur Dayak, mungkin kamu yang harus memegang katanya itu dulunya. Jadi harus Pak Ujang yang memegang Iya, gitu. iya, ada leluhur di sini, katanya ada leluhur Dayak, Pak. Oh gitu. Katanya itu kata beliau gitu yang Tapi kurang ngasihnya. hafal ya Pak Ujang ya? Iya. Kurang tahu. Kalau bajunya itu di mana di Kalau ini rompinya, Pak. rompi. Ini tuh itu ruangan apa Pak Ujang? Ini ruangan tempat saya tawasulan kalau lagi sendiri, Pak, ini di sini. Khusus. Khusus, iya. Jadi ada satu kamar tidur, dapur, WC, iya Pak. ruang keluarga sama ruang tamu. Iya. Habis 600.000, sungguh Iya. luar biasa. Itu rompi dari Dayak. Dari Dayak Pak ini. Oh. Kalau keris yang lain udah pada habis berarti Pak? Udah habis, udah yang ngasih saya kasihkan. Soalnya itu kan kalau barang titipan harus dikasihkan sama orang lain, kalau kita nggak dikasih, nantinya kita kena dam, Pak. Kalau ini tuh berarti bangun rumah ini Pak Ujang pakai jasa kuli nggak, kuli bangunan? Kalau ini alhamdulillah Pak, kalau membangun rumah ini cuman saya dengan keluarga, nggak pakai orang lain itu. Jadi Pak Ujang sendiri? Sendiri, dibantu sama istri saya dan anak saya. Itu berapa hari Pak beres selesai? Kalau dihitung-hitungnya, kalau nggak ada liburnya Pak, ini bikin rumah ini kalau dihitung perseginya mencapai 1,5 bulan Pak. 1,5 bulan. Iya, kalau dihitung persegi. Gitu. Cuman yang kerjanya Pak Ujang aja sendiri ya? Iya. Waktu kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau kerjanya saya mulai dari jam 7 sampai sebelum asar Pak. Kalau malam? Kalau malam nggak kerja. Bagian goib gitu? Iya, kalau malam mah bagian kita tapakur Pak. Minta sama yang mau kuasa, mudah-mudahan esok harinya saya dikasih rezeki Pak. Dikasih rezeki, tapi alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah. Selalu ada uang aja gitu. Terus semen selalu nambah. Pasir selalu nambah, itu ya hebatnya mungkin ya Pak ya. Iya. Barokah dari Bapak sering tawasulan. Iya. Itu kalau yang penemuan berlian itu sama emas peninggalan Soekarno masih disimpan atau? Masih ada Pak. Masih ada. Belum dijual berarti? Belum. Kenapa? Soalnya kalau dijual itu kan belum waktunya Pak. Yang masih ada yang harus diambil katanya. Jadi belum dapat izin? Iya, belum dapat izin. Karena itu mudah-mudahan itu wangsit itu benar itu bukan halu ya Pak ya. Sewaktu saya diusir dari sana sama yang punya tanah harus dipindahkan, dikasih waktu 3 minggu nggak punya uang. Kata leluhur saya yang di sini, dia kan merasa diusik gitu ya Pak. Dia merasa diusik itu lagi dia senang-senang tapakur, dia diusik gitu. Kata beliau, bereskan dulu nanti rumah, nanti bakal ada kejadian apa setelah kamu menyelesaikan rumah. Itu Pak. Ada aja mungkin yang ya, itu perlu. Yang mudah-mudahan itu sesuai wangsit itu dinyatakan sama Allah Subhanahu Wa Taala, kita itu punya rezeki Pak. Itu aja. Ya betul pada intinya Pak ya. Iya. Kalau diceritain jelek lah, kurang bagus ya Pak. Iya, nah itu Pak, itu aja lah, kita punya rezeki dari mana aja rezeki itu Pak, jalannya gitu. Siap Pak Ujang, terima kasih ya Pak Ujang. Iya Pak. Ini udah diperkenankan saya keliling lihat rumahnya nih, rumah Pak Ujang. Iya. Berarti